Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pola bilangan, barisan dan deret bilangan di bagian 1. Karena pola bilangan dan barisan ini ada beberapa bagian, maka kita juga bagi atas beberapa pertemuan dan setiap pertemuan akan dibahas satu bagian. Pada bagian pertama ini yang kita akan bahas adalah pertama pola bilangan, dan untuk pertemuan selanjutnya barisan bilangan, lalu deret bilangan, dan yang keempat soal cerita. Sekarang kita mulai dengan pola bilangan. Di pola bilangan ini yang kita akan pelajari yaitu dua bagian, yakni pengertian bilangan, dan yang keduanya nanti adalah jenis-jenis pola bilangan. Kita mulai dari pengertian pola bilangan. Pola bilangan ialah susunan angka-angka yang mempunyai pola dan aturan tertentu. Contohnya 3, 5, 7, 9, 11. Jadi susunan angka-angka ini membentuk suatu pola bilangan karena punya aturan atau punya pola. Polanya bagaimana? Yaitu suku pertama 3, suku kedua 5, kemudian suku ketiga 7, dan seterusnya. Ternyata dari suku pertama, suku kedua itu ditambah dengan 2. Jadi 3 tambah 2, 5, begitu juga seterusnya. 5 tambah 2 sama dengan 7, 7 tambah 2 sama dengan 9. Lalu kita lihat contoh kedua, 1, 4, 9, 16, 25. Ini juga adalah pola yang punya aturan. Pola bilangan yang punya aturan. Suku pertama itu berasal dari 1 pangkat 2 atau 1 kali 1. Adalah 1. Suku kedua adalah 2 kali 2, 4. Suku ketiga adalah 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Sehingga gampang sekali kalau ditanya suku ke-10 tinggal kita kali 10 kali 10 sama dengan 100. Berikutnya bagian kedua B adalah jenis-jenis pola bilangan. Pada jenis-jenis pola bilangan juga ini kita akan pelajari 7 jenis pola bilangan. Yang kita bahas di situ adalah pola bilangannya sendiri, kemudian gambar polanya, rumus, dan contoh. Jadi saya ulangi, yang kita akan bahas nanti adalah pertama pola bilangan itu sendiri, kedua gambar polanya, yang ketiga rumusnya, yang keempat adalah contoh soal. Sekarang kita mulai dari pertama pola bilangan ganjil, yaitu ini semua tentu sudah tahu, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau kita bikinkan gambar polanya, maka seperti ini, kita buat titik atau bulatan-bulatan ini. Jadi bulatan pertama 1, 3, dan membentuk pola yang teratur. Rumusnya untuk mencari pola bilangan ganjil itu adalah UN sama dengan 2N kurang 1 atau 2 kali N kurang 1. UN itu dibaca dengan suku ke N. Contohnya, berapakah urutan ke 100 atau suku ke 100 daripada pola bilangan ganjil? Kalau suku ke-5 itu adalah 9, bagaimana dengan suku ke 100? Coba kita lihat caranya jawab. Kita pasang ini rumus, UN sama dengan 2N kurang 1, lalu kita masukkan U100 sama dengan 2 kali 100. Jadi N diganti 100 kurang 1. 2 kali 100, 200, kurang 1 sama dengan 199. Bisa juga orang cari dengan cara tambah 2 itu tadi. Jadi habis 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, dan seterusnya. Tapi itu tentunya memerlukan waktu dan penulisan yang panjang. Yang kedua, pola bilangan genap. Jadi bilangan genap itu kan mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi lompat 2 ini, dari 2 ke 4 dan seterusnya. Sekarang kita lihat gambar polanya. Coba lihat gambar polanya, pola ke-1, 2, kosong di atasnya. Kemudian pola kedua 3, 1 ke atasnya, 3 belakang, 1 ke atasnya.
pola ketiga berarti 4, 2 ke atasnya, pola keempat 5, 3 ke atasnya, ini harus ada tambah 1 bulatan lagi, itu sudah kelihatan. Jadi pola keempat 5, 3, pola kelima nanti 6, 4, dan seterusnya. Jadi dia selalu membentuk kayak huruf L. Kalau kita lihat rumusnya, suku ke N atau sama dengan 2 kali N, 2N. Contohnya, urutan ke-100 itu pada pola bilangan genap adalah angka apa? Jadi urutan kelima saja di situ kita lihat, atau suku kelima adalah 10. Kalau suku ke-100 atau urutan ke-100, angka apa itu? Coba kita jawab. Pasangkan rumusnya, UN sama dengan 2 kali N, ganti N dengan 100, berarti 2 kali 100 dapat 200. Jadi pada suku ke-100 itu angkanya adalah 200. Sekarang berikutnya pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi. Kita lihat pola bilangan persegi mulai dari angka 1, 4, 9, 16, 25. Ternyata 1 itu polanya diperoleh dari 1 pangkat 2 atau 1 kali 1, 1. Pola kedua 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9, dan seterusnya. Kita lihat gambar polanya selalu membentuk persegi. Kita lihat 1 kali 1, kemudian 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Kita lihat rumus polanya, UN sama dengan N pangkat 2. Ini rumus suku ke N-nya, ini N pangkat 2. Coba lihat kita lihat contoh, berapa banyaknya bulatan pada pola ke-10. Gambar ke-10 itu ada berapa bulatannya. Sekarang kita jawab, gunakan rumus UN sama dengan N pangkat 2. N-nya diganti dengan 10, baru dipangkat 2. Yaitu 10 kali 10, 100. Jadi pada pola gambar ke-10 itu bulatannya ada 100. Lanjut. Pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang coba lihat mulai dari 2, 6, 12, 20. Ternyata pertama lompat 4 dulu ini. Lompat 4. 2 tambah 4, 6. Kemudian lompat 6. 6 tambah 6, 12. Lompat 8. Berarti ini lompatan-lompatannya ini bilangan genap. Habis 8 nanti ini berarti lompat 10. 20 tambah 10, 30. Baru lompat 12 dan seterusnya. Kalau kita lihat gambar polanya, kita lihat coba lihat ini 1 kali 2. 1, 2 mendatar. Kemudian 2 kali 3, 6. Lalu membentuk persegi panjang. 3 kali 4, 3 ke atas, 4 mendatar. 3 kali 4, 12. Pola keempat, 4 kali 5, 20. Nanti kalau ditanya pola ke-10 berarti 10 kali 11. Ya, begitu. Coba lihat rumusnya. UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Ini rumus suku ke N-nya. Coba kita lihat contohnya di sini. Pada pola ke-10, berapakah banyaknya bulatan atau titik? Bisa juga seperti tadi, pola ke-10 itu berarti 10 kali 11. 110. Kalau kita menggunakan rumus, kita pasang saja rumusnya. UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Kita ganti N dengan 10 semua. Sehingga jadinya 10 dalam kurung 10 tambah 1. Kerjakan yang ada dalam kurung. 10 tambah 1, 11. Baru dikali dengan 10. Dapat 110. Jadi bulatan ke-10 itu ada 110 bulatan. Lanjut, pola bilangan segitiga. Kita mulai dari 1, 3, 6, 10 ya. Lompat-lompat, habis lompat 2, 1 tambah 2, 3. Lompat 3 lagi nih. Habis itu lompat 4. Berarti nanti habis lompat 4, lompat 5. Berarti habis 10 ini 15. Begitulah aturannya untuk pola bilangan segitiga. Kita lihat gambar polanya. Pertama 1 bulatan. Kemudian pola kedua 3 bulatan. Di bawahnya 1 bulatan kita bikin 2 bulatan. Kalau pola ketiga bikin lagi 3 bulatan, pola keempat 4 bulatan, tambahannya ke bawah, berarti nanti pola kelima tambahannya 5 bulatan, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya, 1/2 kali N dalam kurung N tambah 1.
Coba kita lihat contohnya, berapakah bilangan pada urutan ke-20? Atau suku ke-20 itu adalah bilangan apa? Kalau di atas, suku ke-4 adalah 10. Tapi kalau suku ke-20 itu apa? Kalau kita menggunakan rumus, berarti 1/2 kali N dalam kurung N tambah 1. Semua N diganti 20, 1/2 kali 20 dalam kurung 20 tambah 1. Nah, kerjakan 1/2 kali 20, 10. Dalam kurung ini 20 tambah 1, 21. Baru 10 kali 21 sama dengan 210. Sekarang pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini, dua angka pertama itu 1. Tapi angka berikutnya 2, 3, 5, 8, 13, 21 itu ternyata diperoleh dari 1 tambah 1, 2. Jadi ditambah dua bilangan sebelumnya ya. 1 tambah 1, 2. Sekarang coba lihat angka 3. Berarti 1 tambah 2. Di depannya itu ada angka 1 dan 2 ditambah. Angka 5. Di depannya 5. 2 dengan 3 ya ditambah. 2 tambah 3, 5. Dan seterusnya. Sekarang pola bilangan segi 3 Pascal. Coba lihat aturannya ini. Di baris pertama kita tulis 1. Kemudian kiri kanan 1, 1. Berikutnya lagi 1, 1 kiri kanannya. Di dalamnya kita tambahkan 1 tambah 1, 2. Sehingga membentuk itu pola baris ketiga itu 1, 2, 1. Yang di dalamnya ditambah. Coba lihat 1 tambah 2. Baris keempat, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, kiri kanannya ditambah 1, 1, dan teratur terus-terus begitu. Itulah namanya pola bilangan segi 3 Pascal. Sekarang kalau misalnya ada soal, berapa jumlah kelas segi 3 Pascal pada baris ke-6? Kita tinggal jumlahkan itu. Kebetulan baris ke-6 itu adalah baris terakhir itu adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya 32. Nah, berikutnya kita kerjakan soal latihan ini untuk lebih mengerti dan paham lagi apa yang sudah kita pelajari. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.